Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Destin Olivia dengan NIM 24061111030. Saya dari kelas Teknologi Industri Pertanian B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu histogram pada Seven Tools. Yang pertama yaitu apa itu histogram. Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari satu set data kontinu. Data yang dapat diukur seperti waktu, berat, atau suhu. Bukan diagram batang biasa, meskipun terlihat seperti diagram batang, batang pada histogram mewakili kelas atau bins, yaitu rentang nilai data yang berkelanjutan. Batang-batang ini harus saling menempel menunjukkan kontinuitas data. Yang kedua, fungsi utama atau tujuan. Yang pertama itu mendiagnosis bentuk distribusi atau data. Histogram digunakan untuk melihat bentuk sebaran data, shape, seperti normal atau berbentuk lonceng, miring atau square, atau bimodal. Bentuk ini langsung menunjukkan stabilitas dan karakteristik mendasar dari proses. Yang kedua, menentukan pusat dan variasi proses. Histogram membantu mengidentifikasi pusat data atau nilai yang paling sering muncul dan tingkat variasi atau rentang dari nilai minimum hingga maksimum, yang mana adalah metrik kunci untuk memahami kinerja proses secara keseluruhan. Yang ketiga, menilai kapabilitas mutu atau capability. Fungsi utamanya dalam pengendalian mutu adalah membandingkan secara visual sebaran data proses aktual dengan batas spesifikasi yang ditetapkan pelanggan untuk menilai apakah proses tersebut mampu memenuhi standar kualitas. Kok nggak mau? Selanjutnya, histogram dalam Seven Tools dan Quality Control. Mengapa termasuk Seven Quality Tools? Histogram termasuk di dalamnya karena merupakan alat statistik dasar yang paling efektif untuk menganalisis data kontinu. Oke, ulang dari histogram. Histogram dalam Seven Tools dan Quality Control. Mengapa termasuk Seven Quality Tools? Histogram termasuk di dalamnya karena merupakan alat statistik dasar yang paling efektif untuk menganalisis data kontinu atau terukur. Fungsinya sederhana, mengubah data mentah menjadi visualisasi distribusi frekuensi yang mudah dipahami semua orang. Peran dalam pengendalian mutu atau quality control. Yang pertama itu diagnosis proses. Bentuk histogram, normal, bimodal, dan miring langsung menunjukkan stabilitas dan masalah proses. Yang kedua, ukur kapabilitas. Membandingkan sebaran data dengan batas spesifikasi, LSL atau USL, untuk memastikan proses mampu memenuhi standar mutu. Selanjutnya langsung saja ke soal. Seorang teknisi yang bertugas memantau kualitas suhu oven di lini produksi roti harus menjaga suhu oven yang ideal karena sangat penting untuk memastikan kematangan produk. Teknisi tersebut mencatat 10 sampel suhu oven acak dalam derajat Celcius selama 1 jam terakhir dengan data tersebut. Dan manajemen mutu menetapkan bahwa suhu oven harus terpusat di sekitar 190 derajat Celcius dan variasi. Baiklah, untuk pertanyaannya itu yang pertama, hitung rentang datanya dan tentukan lebar kelas sederhana sebesar 3,0 untuk memudahkan. Yang kedua, buat histogram di Excel menggunakan batas kelas atau bins yang sesuai. Dan yang ketiga itu analisis dan kesimpulannya, bagaimana bentuk distribusi suhu oven dan apakah suhu oven terpusat di target 190 derajat Celcius. Mari kita ke Excel. Baiklah, di sini saya sudah menginput datanya. Untuk suhu data itu inputnya dari 185 sampai 193 ada 10. Untuk bins atau batas atas kelasnya ada 186, 190 dan 193. Diambil 3 kelas. Sebelum mengerjakan ini pastikan dulu filenya itu Excel-nya sudah pada data analisis tepat dengan cara file, lalu pilih option, lalu pilih edits. Lalu pastikan analisis toolpath, Excel Edits, dan Go. Checklist juga analisis toolpath-nya dan OK. Selanjutnya pada menu pilih data dan pilih data analisis. Pilih histogram,
klik OK. Di sini input range-nya saya sudah masukkan, yaitu untuk pada suhu data input yang berwarna biru. Selanjutnya untuk bin range-nya itu yang berwarna hijau atau bins batas kelas atas. Jangan lupa untuk menceklis chart output-nya, lalu klik OK. Di sini untuk histogramnya kita ganti ini hasilnya. Karena histogram itu batangnya harus rapat, jadi kita klik batangnya, lalu klik kanan dan pilih format data series. Gap width itu atau jarak antar batangnya itu kita bikin 0%. Enter. Seperti ini dia tidak berjarak lagi. Untuk histogramnya, judul besarnya itu kita ganti histogram suhu oven produksi. Untuk binnya itu atau sumbu X-nya itu kita ganti menjadi suhu oven dalam derajat Celcius. Untuk frekuensinya boleh juga tetap frekuensi atau jumlah sampel. Untuk kesimpulannya kita kembali ke PPT. Jadi dari histogram yang sudah kita dapat tadi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang hitung rentang data R-nya dan tentukan lebar kelasnya sederhana sebesar 3,0 itu rentang datanya itu dari 185 sampai 193 itu sama dengan 8,0. Untuk buat histogramnya yang tadi menggunakan batas kelas atas yang sesuai, yaitu tadi 3 tadi. Selanjutnya itu analisa dan kesimpulan. Yang pertama, bagaimana bentuk distribusi suhu oven. Bentuk distribusinya tadi itu adalah miring ke kanan atau positively skewed, atau juga bisa diinterpretasikan sebagai miring atau condong ke batas atas. Penjelasannya, mayoritas frekuensi atau tinggi batang itu berada di sisi kanan nilai yang lebih tinggi, khususnya di kelas 190 derajat Celcius. Hanya sedikit sampel yang berada di sisi kiri atau suhu yang rendah. Apakah suhu oven terpusat di target 190 derajat Celcius? Tidak, suhu oven tidak terpusat di target 190 derajat Celcius. Penjelasannya, frekuensi tertinggi itu 5 sampel berada pada kelas 190 derajat Celcius hingga 193 derajat Celcius. Untuk pusat datanya atau modus puncaknya itu telah bergeser ke atas target 190 derajat Celcius. Hanya ada 2 sampel di kelas terendah kurang lebih dari 186 derajat Celcius dan 3 sampel di kelas 186 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius. Jadi untuk kesimpulannya, histogram adalah alat 7 quality tools yang sangat penting karena mengubah data kontinu mentah menjadi visualisasi distribusi frekuensi yang mudah dipahami. Fungsi utamanya dalam pengendalian mutu adalah untuk mendiagnosis stabilitas proses dan menilai kapabilitasnya. Mampu atau tidaknya proses memenuhi standar kualitas. Dalam studi kasus suhu oven, histogram mengungkapkan bahwa proses tidak berpusat pada target ideal dan cenderung miring ke suhu lebih tinggi.
memberikan bukti kuat bahwa interferensi dan kalibrasi segera diperlukan untuk menjadi kualitas produk. Sekian dari saya untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian mutu. Saya pamit undur diri. Terima kasih.